Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan saya Latifah Putri Pawitan, biasa dipanggil Lala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan Excel, bagaimana panduannya, cara mengisi isian Excel uji dampak penerapan SHKEP. Kemarin kami telah mengirimkan Excel-nya dan juga PowerPoint terkait dengan panduan uji dampak Excel. Apakah Bapak Ibu sudah menerima atau adakah Bapak Ibu yang sudah mengisi Excel-nya agar nanti kita bisa bahas di pertemuan kali ini? Jika sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa informasikan ke kami melalui eh, chat di Zoom ya Bapak Ibu. Untuk sekarang, saya akan langsung mulai saja buka Excel-nya dan menjelaskan panduan cara mengisinya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah Excel yang sudah kami kirimkan kemarin. Tampilannya sama seperti Excel yang sebelumnya, yang sudah ada di Drive, tetapi untuk yang sekarang ini ada beberapa tambahan dan dikaitkan dengan uji dampak. Nanti ada sheet-sheet tambahan yang bisa Bapak Ibu isi. Yang pertama ini ada sheet pinjaman, ada pinjaman bulanan dan tahunan, lalu juga ada sheet simpanan. Pengisiannya masih sama seperti yang kemarin, ada berapa jumlah pinjamannya, provisinya berapa, administrasinya berapa. Misalnya di sini eh, pinjaman kontraktualnya sebesar 100 juta, lalu ada provisinya 1%, jadi 1 juta, dan biaya administrasinya 0,5% sebesar 500.000, dan nanti pencairannya itu sebesar 100 juta dikurangi 1 juta dan dikurangi 500 menjadi 98.500. Dan untuk suku bunga kontraknya di sini 10, di sini bulanan, diketahuinya 0,84% per bulan. Dibuat 1 tahun dikali 12 menjadi 10,08%. Di sini jangka waktunya 12 bulan. Untuk tabel yang pertama menggunakan anuitas, total angsurannya sama setiap bulan. Dengan rumus pokoknya di sini menggunakan PPNT. Dan di sini di dalam tabel ada bunga per bulannya, lalu ada ini pertama pencairan yang pertama, lalu titik koma lagi di sini 12 bulan, dan titik koma lagi di sini minus dari besar pinjamannya 100 juta. Jika di enter nanti akan ketemu berapa pokoknya pada bulan pertama, bulan kedua berapa, dan seterusnya sampai bulan ke-12. Bunganya juga sama, tapi menggunakan rumus IPMT. Dan nanti total angsurannya akan sama, jumlahnya 8.795.310 rupiah itu setiap bulan selama 12 bulan. Jika sudah dihitung berapa total angsurannya, nanti kita bisa menghitung suku bunga efektif menggunakan rumus IRR, dan nanti di drag dari 98.500 ini sampai dengan total angsuran di bulan ke-12. Nanti di sini akan ketemu suku bunga efektif per bulannya 1,08%. Disetahunkan dikali 12 menjadi 12,95%. Ini untuk anuitas. Nanti dihitung amortisasinya berapa, selisih dari bunga efektif dan bunga kontraktual. Dan di sini ada kolom saldo akhir. Di bulan ke-12 saldonya menjadi 0. Ini untuk perhitungan anuitas Bapak Ibu yang pinjaman bulanan. Lalu selanjutnya ada yang angsuran pokoknya tetap dan bunganya tetap. Dan juga ada yang angsuran pokoknya tetap, bunganya menurun. Polanya di sini contohnya masih sama sebelumnya, ada 3 contoh. Ini untuk yang bulanan, lalu yang pinjaman tahunan,
Pinjaman tahunan juga masih sama seperti sebelumnya. Ada yang pokoknya tetap, bunganya juga tetap, lalu pokoknya tetap bunga menurun, angsuran pokok di akhir, dan bunganya tetap, lalu ada yang anuitas. Ini untuk pinjaman tahunan. Nah, ketika mengisi sheet pinjaman, baik pinjaman bulanan ataupun pinjaman tahunan, Bapak Ibu diharapkan nanti, misalnya pola yang pertama. Pola yang pertama ini di koperasi Bapak Ibu sebagai pinjaman apa namanya? Misalnya di sini pinjaman investasi anggota satu. Misalnya ini pola yang ke satu nih mirip dengan pinjaman investasi anggota. Lalu pola yang kedua ini dengan sama dengan pinjaman investasi anggota yang kedua misalnya. Lalu yang ketiga di sini misalnya nama pinjamannya sama dengan pinjaman modal kerja anggota. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan nama-namanya sebagai pinjaman apa. Dan di sini contohnya di pola yang keempat nama pinjamannya pinjaman konsumtif anggota. Tentu Bapak Ibu kan ada banyak produk pinjaman di koperasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di sheet pinjaman tahunan ataupun bulanan. Jika tidak ada polanya di Excel ini, Bapak Ibu bisa menambahkan tabel baru dan menyesuaikan berapa tahun, lalu bunganya berapa, pokoknya berapa, apakah ada provisi dan juga administrasi. Ini untuk sheet pinjaman bulanan dan tahunan. Dan nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisi semua produk simpanan Bapak Ibu bisa langsung membuka rekap bunga pinjaman. Nah, rekap bunga pinjaman ini merekap semua eh, produk pinjaman yang Bapak Ibu sudah isi di sheet pinjaman bulanan dan juga pinjaman tahunan. Misalnya di sini, yang pertama Bapak Ibu tuliskan, yang pertama pinjaman konsumtif anggota. Pinjaman konsumtif anggota ini di sini contohnya di pola keempat. Nanti dilingkan ke sheet yang rekap bunga pinjaman ini. Misalnya di sini baki debit pinjamannya untuk pinjaman konsumtif anggota itu berapa? Nah, di sini saya sudah memberikan link ke pinjaman tahunan E114. Kita lihat pinjaman tahunan yang E114 ini. E114 100 juta. Nah, ini untuk pinjaman konsumtif anggota. Jadi nanti dilingkan berapa baki debit pinjamannya untuk pinjaman konsumtif anggota. Lalu bunga kontraknya juga dilingkan, diberikan link. Di sini bunga kontraknya di sheet pinjaman tahunan, kolom E119. Nah, di sini sudah link pinjaman tahunan E119. Ini untuk bunga kontrak, dan ini untuk bunga efektif. Dan ini kedua bunganya, bunga per tahun. Jika Bapak Ibu bunganya bunga bulanan, nanti yang di-link-kan adalah bunga yang per tahunnya. Misalnya ini 12 bulan, Bapak Ibu kan ngisi di sheet yang pinjaman bulanan. Nanti yang di-link ke sheet yang rekap bunga pinjaman itu adalah yang ini. Yang kontraknya yang 10,08%. Dan untuk suku bunga efektifnya yang di-link adalah yang 12,95%. Nah, setelah melingkan bunga kontrak dan bunga efektif, nanti di sini akan muncul selisih bunga pinjaman dari bunga efektif dan juga bunga tahunannya, bunga kontraknya berapa. Ini sudah otomatis. Nanti ketika Bapak Ibu melink, bunga pinjamannya sudah otomatis terisi. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melengkapi semua produk-produk pinjaman Bapak Ibu di kolom ini. Jika masih banyak produknya, Bapak Ibu bisa menambahkan tabel, insert tabel di sini. Jadi nanti akan terhitung berapa bunga kontrak rata-rata tertimbang untuk bunga kontrak dan rata-rata tertimbang untuk bunga efektif. Sementara ini saya sudah memberikan rumus
berapa rata-rata tertimbangnya jika Bapak Ibu tidak menambahkan insert table. Nah, tapi jika Bapak Ibu insert table nantinya, insert tabel baru, takutnya rumusnya berubah, nanti bisa disesuaikan juga rata-rata tertimbangnya. Karena jika tidak disesuaikan, nanti hasilnya akan salah. Bapak dan Ibu untuk Excel-nya kemarin sudah dikirimkan bersama poster. Bapak Ibu bisa mengecek, tapi jika tidak ada nanti kami akan kirim ulang untuk Excel-nya. Baik, saya akan lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi ini nanti jika sudah lengkap akan terhitung rata-rata tertimbang bunga kontrak dan juga bunga efektifnya. Ini untuk pinjaman. Nah, lalu selanjutnya untuk simpanan. Oh, maaf sebelumnya, kan ini semua diharapkan bisa ada di sheet pinjaman tahunan. Tapi jika Bapak Ibu belum mengisi atau mungkin Tidak ada suara dari ingin sini langsung tolong. mengisi saja, bisa jika Bapak Ibu sudah ada informasi mengenai berapa jumlah bunga efektifnya, bisa langsung diisi saja di sini. Nanti rata-rata tertimbangnya akan tetap terhitung. Nah, itu Jakarta. Itu untuk pinjaman. Dan selanjutnya itu simpanan. Sama dengan Excel sebelumnya, sheet simpanan ini eh, contohnya di sini ada simpanan berjangka tahunan dan juga ada yang bulanan. Nah, untuk produk simpanan juga kan Bapak Ibu produknya macam-macam. Nih di sini direkap bunga simpanan. Kami menambahkan contohnya itu ada tabungan anggota, berapa bunga kontraknya, berapa bunga efektifnya. Dan ini adalah bunga per tahun ya Bapak Ibu. Jika masih bulanan, dikali 12 agar menjadi bunga per tahun. Contohnya ada tabungan anggota, simpanan berjangka anggota, simpanan lainnya untuk anggota, dan simpanan dari koperasi lain. Ini juga sama, dilinkkan ke sheet yang pinjaman. Contohnya di sini karena contoh di sheet simpanan ini hanya ada simpanan berjangka anggota, maka di sini yang saya masukkan, yang melink itu hanya yang simpanan berjangka anggota. Di sini contohnya 5 juta, saldo pinjamannya di sini 5 juta, suku bunga kontraknya per tahun 5%, suku bunga efektif per tahun 6,32%. Nah, di sini sudah melink. Jika Bapak Ibu nanti melengkapi sheet yang pinjaman Bapak Ibu bisa melingkan sheet yang rekap bunga simpanan di sini. Tetapi jika belum juga bisa ditulis manual saja. Misalnya berapa simpanan lainnya untuk anggota, misalnya di sini 50 juta. Bunga kontrak per tahunnya berapa? Di sini contohnya 4%. Dan untuk bunga efektif per tahun, misalnya di sini 4,2%. Lalu sama seperti yang rekap bunga pinjaman, di sini juga dihitung eh, delta untuk bunga simpanan. Di sini adalah selisih untuk bunga efektif dengan bunga kontrak. Nanti kolom yang ini juga akan otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi kolom eh, nama simpanannya, saldo simpanannya berapa, bunga kontrak per tahunnya berapa, dan bunga efektif per tahunnya berapa. Nanti di sini akan otomatis menghitung selisih bunga simpanan dan rata-rata tertimbangnya juga sama. Bunga kontraknya nanti akan terhitung secara otomatis. Tetapi jika Bapak Ibu insert tabel lagi, maka ini harus disesuaikan rata-rata tertimbangnya karena takut ada rumus yang bergeser. Ini untuk rekap bunga simpanan. Selanjutnya, kita sudah membahas sheet bunga pinjaman dan bunga pinjaman tahunan, lalu rekap bunga pinjaman dan rekap bunga simpanan. Selanjutnya setelah itu kita mengisi sheet yang CKPN. Untuk menghitung CKPN, yang Bapak Ibu harus ada datanya adalah Bapak Ibu harus ada data kolektibilitas pinjaman bulan Juni tahun 2023 dan 2024 dan juga bulan Desember 2023 dan 2024. Di sini kami menghitung per semester
Tetapi jika nanti Bapak Ibu ingin hitung per triwulan, per tahun itu bisa saja. Tetapi di sini yang kami catatkan adalah per semester, bulan Juni dan bulan Desember. Nah, di sini Bapak Ibu isi berapa saldo awalnya di tanggal 30 Juni 2023. Di sini kami menggunakan 4 kualitas yang lancar, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Contohnya di sini yang lancar ada 96.203 seri, mohon maaf, 96.230.000.000. Ini untuk yang lancar. Dan posisi di akhir 30 Juni 2024 ini, dari yang lancar 96 miliar ini, yang tetap lancar itu ada 14.215.000.000. Yang kurang lancar ada 355 juta. Yang diragukan, yang asalnya dari yang lancar ini ada 540 juta. Dan untuk yang macet, yang menjadi macet ini ada 640 juta. Tidak ada yang dihapus buku, dan yang dilakukan pembayaran ini ada 80.480.000.000. Nah, sehingga total ini posisi akhir 30 Juni ini sama jumlahnya dengan saldo awal di 30 Juni 2023, 96.230.000.000. Lalu selanjutnya di sini yang kurang lancar, saldo awalnya itu di 30 Juni 2023 sebesar 4.210.000.000. Yang tetap yang menjadi lancar itu ada 95 juta, dan yang masih tetap kurang lancar ada 20 juta. Dan dari yang kurang lancar menjadi diragukan ini ada 36 juta. Dan yang menjadi macet ada 2.119.000.000. Tidak ada yang dihapus buku, dan yang eh, dan ada pembayaran itu sebesar 1.940.000.000. Total pinjamannya menjadi sama 4.210.000.000. Itu untuk yang kurang lancar. Lalu yang diragukan, di sini saldo awalnya ada 2.360.000.000. Yang menjadi lancar ada 20 juta, tidak ada yang menjadi kurang lancar, dan yang tetap diragukan itu ada 100 juta. Dan yang kualitas yang diragukan jadi macet itu ada 1.280.000.000. Tidak ada yang dihapus buku, dan ada pembayaran sebesar 960 juta. Total pinjamannya sama, 2.360.000.000. Selanjutnya untuk yang macet, di sini ada 6 miliar. Yang menjadi lancar ada 10 juta, dan yang tetap macet ada 3.990.000.000 juta. Yang dihapus buku sebesar 60 juta, dan yang dibayar itu ada 1.940.000.000 juta. Sehingga total pinjaman per Juni 2023-nya ini sama jumlahnya 6 miliar. Lalu di sini Bapak Ibu juga bisa mengisikan berapa saldo pinjaman posisi Juni di tahun 2024. Di sini contohnya yang lancar ada 90 juta, 90 miliar, yang kurang lancar ada 4.100.000.000, yang diragukan 3 miliar, dan yang macet 5.500.000.000. Setelah diisi berapa saldo pinjaman untuk bulan Juni 2023 dan 2024, maka di sini akan dihitung persenannya. Yang lancar dibagi dengan saldo awalnya. Jadi di sini 14,8%. Yang kurang lancar juga sama di sini. Kurang lancar di sini dibagi dengan saldo awal yang lancar. Ini untuk persenannya.
Lalu setelah dihitung persenan yang di kolom ini yang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, lalu dihitung persenan yang di sini, total pinjaman per Juni 2023. Di sini cara menghitungnya adalah dari yang paling bawah, dari sini, ini dihitung berapa yang dihapus buku ditambah dengan pinjaman yang macet. 1% ditambah 66,5%. Jadi 67,5%. Lalu selanjutnya yang diragukan, di sini hapus buku ditambah dengan eh, yang macet di sini 54,2% dikali dengan 67,5%. Dihitung menjadi totalnya 36,6%. Lalu selanjutnya yang atasnya lagi ini hapus buku ditambah dengan yang macetnya 50,3% dikali dengan 67,5% ditambah yang diragukan 0,9% dikali dengan 36,6%. Maka totalnya 34,3%. Dan selanjutnya di sini yang probability of default yang satu ini, yang lancar. Di sini total hapus buku 0% ditambah dengan yang macet di sini ada 0,7% dikali dengan 67,5%. Ditambah yang diragukan 0,6% dikali dengan 36,6%. Ditambah yang kurang lancar 0,4% dikali dengan 34,3%. Maka hasilnya menjadi 0,8%. Ini untuk probability of default di bulan Juni. Selanjutnya, jika sudah mengisi bulan Juni, eh, yang Bapak Ibu isi hanya yang kuning ini. Kalau untuk yang persenan ini otomatis sudah terisi rumusnya. Nanti akan otomatis terisi. Lalu selanjutnya yang Bapak Ibu isi yang bulan Desembernya. Di sini contohnya saldo awal bulan Desember 2023 yang lancar ada 85 miliar. Yang kurang lancar 5 miliar, yang diragukan 2,5 miliar, dan yang macet ada 4 miliar. Dari yang lancar 85 miliar, yang tetap lancar ada 12 miliar 750 juta. Yang kurang lancar, yang menjadi kurang lancar itu ada 400 juta. Yang diragukan 50 juta, dan yang menjadi macet ada 10 juta. Tidak ada yang dihapus buku, yang melakukan pembayaran sebesar 71 miliar 790 juta. Selanjutnya dari yang kurang lancar 5 miliar ini, yang menjadi lancar ada 1 miliar, yang kurang lancar, yang tetap kurang lancar itu ada 50 juta, yang menjadi diragukan sebesar 36 juta, dan yang menjadi macet ada 30 juta. Tidak ada yang dihapus buku, dan yang melakukan pembayaran ada 3 miliar 884 juta. Begitupun seterusnya. Lalu di bawahnya sama akan dihitung persenannya. Sini contohnya yang lancar. Yang lancar dibagi dengan eh, yang ini yang lancar. Saldo awalnya. Nanti akan otomatis terisi lagi untuk persenannya. Dan di sini selanjutnya menghitung probability of default-nya. Probability of default sama seperti yang di atas, cara menghitungnya dari yang keempat. Terlebih dahulu dari yang macet, diragukan, kurang lancar, dan lancar. Nanti jika sudah nanti otomatis terisi. Jika sudah mengisi untuk kolektivitas bulan Juni dan bulan Desember,
Selanjutnya di sini akan dihitung rata-rata probability of default berdasarkan ini per semester ya Bapak Ibu. Ada dua, ada yang rata-rata tertimbang dan ada yang rata-rata biasa. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk yang di sini yang kurang lancar, rata-rata tertimbang, cara mencarinya adalah eh, yang pertama, ini probability of default yang lancar dikali dengan jumlah saldo yang lancar ditambah probability of default yang lancar bulan Desember dikali dengan jumlah pinjaman di bulan Desember dibagi dengan jumlah saldo yang lancar ditambah di bulan Juni dan ditambah dengan jumlah saldo yang lancar di bulan Desember 2023. Lalu didapatkan eh, rata-rata tertimbang untuk yang lancar sebesar 0,4%. Lalu untuk yang kurang lancar, perhitungannya di sini PD yang kurang lancar 34,3% dikali dengan jumlah pinjaman yang kurang lancar 4.210.000.000 ditambah dengan PD yang kurang lancar bulan Desember 0,2% dikali dengan saldo di bulan Desember yang kurang lancar 5 miliar dibagi dengan saldo bulan Desember yang kurang lancar yang 4,2 miliar ini ditambah dengan saldo bulan Desember yang kurang lancar 5 miliar. Maka di sini rata-rata tertimbang untuk yang kurang lancarnya ini 15,8%. Selanjutnya untuk yang diragukan, perhitungannya sama, persenan yang diragukan 36,6% dikali dengan jumlah saldo awal yang diragukan 2,36 miliar ini ditambah ditambah persenan PD yang diragukan 0,9% dikali dengan saldo yang diragukan bulan Desember 2,5 miliar dibagi dengan saldo bulan Juni 2,3 miliar ini ditambah dengan saldo bulan Juni yang diragukan bulan Desember sebesar 2,5 miliar. Lalu didapatkan rata-rata tertimbang PD yang diragukan ini ada 18,2%. Lalu selanjutnya untuk yang macet, PD yang macet di sini 67,5% bulan Juni. Lalu saldo bulan Juni yang macet ada 6 miliar. Ini dikalikan lalu ditambah dengan PD yang macet bulan Desember 26,7% dikali dengan saldo yang macet sebesar 4 miliar. Dibagi saldo bulan Juni yang macet 6 miliar ditambah dengan saldo bulan Desember yang macet 4 miliar. Sehingga eh, didapatkan rata-rata tertimbang PD yang untuk yang macet ini sebesar 51,2%. Ini untuk perhitungan rata-rata tertimbang dan kalau menggunakan rata-rata biasa ini menggunakan perhitungan biasa contohnya di sini untuk yang lancar jumlah persenan PD-nya ini 0,8% ditambah dengan yang Desember 0% dibagi 2. Untuk yang kurang lancar di sini persenannya 34,3% ini bulan Juni ditambah dengan yang bulan Desember 0,2 dibagi 2. Total total persen PD-nya ini yang kurang lancar jadi 17,2%. Dan seterusnya ini untuk perhitungan probability of default.
Nah, selanjutnya untuk mencari CKPN, selain probability of default, yang harus dicari adalah nilai LGD-nya, loss given default. Nah, untuk mencari LGD di sini ada dua cara. Yang pertama, caranya menggunakan data kumulatif dari koperasi berdiri sampai dengan periode pelaporan. Dan yang kedua, menggunakan data penghapus bukuan pinjaman dari rata periode. Yang pertama, data kumulatif dari koperasi berdiri sampai dengan periode pelaporan. Contohnya di sini total yang dihapus buku, akumulasi sampai dengan Desember 2023, ini dari awal koperasi berdiri, total hapus bukunya itu ada 7.150.000.000. Ini contohnya Bapak Ibu. Dan jumlah recovery yang dikembalikan itu ada 2.300.000.000. Lalu yang bulan selanjutnya itu akumulasi sampai dengan Juni 2024. Ini juga sama dari koperasi berdiri sampai dengan Juni 2024. Totalnya ada 700.210.000.000. Jumlah total recovery-nya sama ada 2 juta 2.300.000.000. Ini untuk akumulasi sampai dengan bulan Juni. Lalu ada akumulasi sampai dengan bulan Desember 2024. Ini yang total hapus buku sampai bulan Desember ini, total akumulasi sampai bulan Juni ditambahkan dengan penambahan total hapus buku. Periode antara Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 itu ada 100 juta, di sini contohnya 100 juta, maka ditambahkan 7.210 ditambah 100 juta, maka totalnya 7.310.000.000. Begitupun yang tadi yang 7.210 ini juga dari yang ini 7.150 ditambah dengan penambahannya ada 60 juta. Ini untuk cara yang pertama menggunakan data kumulatif dari koperasi berdiri sampai dengan periode pelaporan. Lalu selanjutnya cara yang kedua menggunakan data penghapus bukuan pinjaman dari rata periode waktu tertentu. Misalnya di sini, saldo awal bulan Januari sampai Desember 2023, total hapus bukunya misalnya di sini 5.375.000.000. Ada penambahan yang dihapus buku sebesar 50 juta. Lalu ada yang melakukan pembayaran sebesar 25 juta. Maka saldo akhirnya di sini sebesar 5.400.000.000. Dari 5.375.000.000 ditambah dengan penambahannya 50 juta dan dikurang dengan yang dibayarkan sebesar 25 juta. Lalu selanjutnya untuk periode Januari sampai Juni 2024. Yang Bapak Ibu isi hanya di sini di kolom yang ini, yang melakukan pembayaran, itu berapa periode Januari sampai Juni 2024. Lalu di sini juga yang melakukan pembayaran periode Juli sampai Desember 2024. Nah, untuk yang penambahan itu otomatis terisi dari kolom H23. Nah, di sini yang dihapus buku. Kan Bapak Ibu sudah mengisi tadi di atas yang dihapus bukunya berapa di periode Juni. Lalu di periode Desember juga berapa yang dihapus buku. Nah, nanti akan otomatis terlink
ke kolom yang LGD ini untuk yang penambahan periode Januari Juni sama dengan dan juga yang Juni sampai Desember. Lalu untuk menghitung recovery rate-nya, kalau yang cara satu, caranya itu D64, jumlah total recovery dibagi dengan jumlah total hapus buku, sebesar 32,17%. Ini untuk akumulasi sampai dengan Desember 2023. Kalau yang ini akumulasi sampai dengan Juni 2024, 2,3 M dibagi dengan 7,210 7 M 210 juta itu sebesar 31,9%. Dan untuk yang Desember, akumulasi sampai Desember 2024 sebesar 31,46%. Dan untuk LGD-nya, yang cara satu, LGD itu satu dikurangi recovery rate. Maka di sini LGD-nya yang sampai dengan Desember 2023 sebesar satu dikurangi D65. Satu dikurang dengan 32,17%. Maka hasilnya 67,83%. Untuk yang Juni, LGD-nya satu dikurangi 31,90%. Maka totalnya 68,10%. Dan untuk yang akumulasi sampai Desember, LGD-nya satu dikurangi 31,46%. Maka totalnya 68,54%. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, cara menghitung LGD-nya, recovery rate-nya itu dari jumlah yang dibayarkan, pembayaran 25 juta dibagi dengan penambahan hapus bukunya ini, dibagi dengan 50 juta. Maka recovery rate-nya di sini 50%. Untuk yang Januari sampai Juni 2024, 15 juta dibagi 60%, 60 juta. Maka recovery rate-nya 25%. Untuk periode Juli sampai Desember sebesar 30% dari 30 juta dibagi dengan 100 juta. Di sini bisa dihitung rata LGD-nya. Ini menggunakan rata-rata 25 juta dibagi 50 juta ditambah dengan 15 juta dibagi 60 juta ditambah 30 juta dibagi 100 juta dibagi 3. Nah, ketemu rata-rata LGD-nya. Untuk LGD, mohon maaf, ini rata untuk recovery rate. Nah, untuk LGD, rumusnya satu dikurangi recovery rate. Satu dikurang 50% sama dengan 50%. Lalu satu dikurangi 25% sama dengan LGD-nya 75%. Dan untuk bulan Juli sampai Desember, LGD-nya satu dikurangi 30% sama dengan 70%. Jika Bapak Ibu belum ada yang dihapus buku di koperasinya, maka digunakan saja untuk pinjaman yang macetnya itu berapa. Seolah-olah pinjaman macetnya itu yang akan dihapus buku. Lalu setelah menghitung nilai LGD, baru kita bisa menghitung eh, lanjut ke perhitungan CKPN-nya. Nah, karena di sini menghitung LGD-nya ada dua, maka di sini juga cara menghitung LGD-nya ada dua. Ini tergantung Bapak Ibu nanti menggunakan yang mana, tergantung Bapak Ibu mengisinya yang mana juga gitu. Kalau misalnya ngisi dua-duanya, perhitungannya juga ada dua. Tapi kalau Bapak Ibu mengisinya hanya satu, nanti perhitungannya juga akan hanya satu. Tapi kalau bisa diisi dua-duanya akan lebih baik. Nanti di sini perhitungan CKPN-nya ada dua. Perhitungan CKPN itu baki debit dikali
probability of default dikali dengan nilai LGD. Nah, di sini otomatis terisi jumlah pinjaman bagi debit Desember 2024. Ini dari K36. K36 ini yang Bapak Ibu sudah isi di sini. Di sini kan Bapak Ibu mengisi saldo pinjaman posisi Desember 2024. Untuk yang lancar, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Nanti di tabel yang CKPN akan otomatis terisi eh, untuk nilai saldo pinjaman bulan Desember 2024. Untuk nilai probability of default juga di sini akan otomatis terisi. Di sini yang akan dimasukkan adalah nilai rata-rata tertimbang dari probability of default yang ini. Tidak menggunakan yang rata-rata biasa karena lebih baik menggunakan yang rata-rata tertimbang. Di sini dimasukkan PD probability of default yang rata-rata tertimbang dan untuk LGD-nya di sini yang pertama, perhitungan CKPN pertama menggunakan LGD yang cara satu sebesar ini yang Desember 68,54. Nanti di sini akan otomatis terisi 68,54 sama semua untuk kualitas 1 sampai 4. Dan untuk yang cara 2 di sini LGD-nya sebesar 65%. Di sini menggunakan yang nilai rata-rata. Lalu setelah ini terisi, otomatis terisi, maka CKPN-nya juga akan otomatis terisi. Di sini CKPN saldo awalnya 110 miliar dikali PD-nya 0,4 persen dan LGD-nya 68,54%. Di sini CKPN-nya sudah ada nilainya 314 juta 18.002 rupiah. Ini untuk CKPN yang cara satu. CKPN cara 2 juga otomatis akan terisi. Dan selanjutnya di tabel CKPN ini yang Bapak Ibu bisa isi lagi adalah nilai agunannya. Nilai agunan dari kualitas yang lancar itu dari saldo pinjaman ini agunannya berapa? Nah, di sini contohnya 100 juta untuk yang lancar. Lalu untuk yang kualitas yang kedua yang kurang lancar, agunannya ada 5 miliar. Untuk kualitas 3 atau diragukan, agunannya ada 400 juta. Dan untuk yang macet ini agunannya ada 6 miliar. Total agunannya jadi 11 miliar 500 juta. Setelah itu akan dihitung nilai PPAWD-nya atau berdasarkan PMK 81 tahun 2009. Untuk kualitas yang pertama itu akan dikalikan dengan 0,5%. Saldo pinjaman dikali 0,5%, 110 miliar dikali 0,5%, itu menjadi 550 juta. Dan untuk yang selanjutnya itu yang kurang lancar, 6 miliar akan dikurangi dengan agunan terlebih dahulu. 5 miliar dikali dengan 10%. Persenan ini berdasarkan dengan PMK 81 tahun 2009. Lalu selanjutnya untuk yang kualitas 3 yang diragukan, itu saldo pinjamannya 7,5 M dikurangi dengan agunan 400 juta dikali 50%. Dan untuk yang macet, saldo pinjamannya 8 miliar dikurangi agunannya 6 miliar dikali dengan 100%. Hasilnya sebesar 2 miliar. Total PPAWD-nya di sini 6 miliar 200 juta. Ini untuk cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, perhitungannya sama saja karena kan ini tidak karena kan yang beda dari tabel 1 dan 2 ini hanya LGD dan ini tidak menyangkut LGD. Jadi untuk PPAWD tabel 1 maupun 2 itu sama saja nilainya. Nah, selanjutnya untuk PMK 74 ini adalah CKPN yang digunakan menggunakan CKPN yang ini atau PPAWD atau PMK 81 tahun 2009. Berdasarkan PMK 74 tahun 2024 yang digunakan adalah yang nilainya lebih kecil. Di sini sudah ditambahkan rumus, jadi nanti dipilih apakah menggunakan yang ini, yang 314 atau yang 550. Nanti di sini otomatis yang akan dipilih adalah nilai yang lebih kecil. Di sini juga sama, di sini 100 juta. 100 juta.
Nah, di sini bisa dibandingkan CKPN yang di sini 600 jutaan, yang di sini 100 juta. Yang lebih kecil kan yang 100 juta. Maka yang di sini yang dipilih yang nilainya 100 juta. Begitupun yang selanjutnya. Di sini yang nilai CKPN ini 900 juta. Yang ini 3 miliar. Yang dipilih di sini adalah yang 900 juta. Untuk yang macet ini yang dipilih yang 2 miliar. Di sini berdasarkan perhitungan CKPN, CKPN yang biasa ini, CKPN yang eh, cadangan yang harus dibentuk oleh koperasi ini harusnya 4.706.079.301 rupiah. Nah, selanjutnya untuk kolom yang PPAP 2024 ini akan otomatis terisi, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi, yang diisi hanya yang kuning untuk nilai agunan. Yang PPAP tahun 2024 ini akan otomatis terisi dari laporan keuangan di sheet laporan keuangan kolom D17 ditambah dengan D19. Coba kita lihat laporan keuangan D17 ditambah dengan D19. Nah, nanti eh, ketika Bapak Ibu mengisi sheet yang laporan keuangan, nanti ada angka ini. Nah, angka yang di sini dan di sini itu akan otomatis terlink ke sheet CKPN untuk nilai PPAP tahun 2024. Nanti yang ini akan otomatis terisi, di sini juga akan otomatis terhitung beban penurunan nilainya itu berapa berdasarkan penilaian dari yang PPAWD dan juga yang PMK 74. Ini untuk tabel CKPN cara LGD yang pertama. Untuk cara LGD yang kedua, perhitungannya sama saja. Untuk di yang PPAWD persenannya sama dengan yang atas, dan untuk yang PMK 74 juga sama, akan dipilih dari antara CKPN yang ini atau yang PPAWD, akan dipilih mana yang lebih kecil. Nanti untuk PPAP tahun 2024 di sini juga sama, akan mengambil dari sheet yang laporan keuangan untuk penyisian pinjaman di tahun 2024, pinjaman anggota dan dari pinjaman koperasi lain, penyisihan pinjamannya. Ini untuk tabel menghitung CKPN. Lalu di sini, karena di sini ada perhitungannya dua untuk menghitung CKPN, yang ini, yang cara LGD satu, cara LGD dua, nanti di sini akan ada kesimpulannya menggunakan yang mana. Dipilih yang lebih kecil, yang LGD satu, cara satu menghitung CKPN. Ini kan CKPN-nya sebesar 4.700.000.000. Kalau yang perhitungan kedua, CKPN-nya 4.400.000.000. Nah, nanti yang akan dipilih adalah yang lebih kecil. Itu sebesar 4.463.000.000. Menggunakan CKPN yang kedua. Lalu untuk PPAP-nya nanti akan otomatis terisi juga. Beban penyisihan akan otomatis terisi dari CKPN dikurangi PPAP. Lalu untuk PPAPWD-nya juga sama. Nanti akan mengikuti isian di kolom ini sesuai dengan pilihannya nanti ini menggunakan CKPN yang cara satu atau cara dua. Ini untuk cara pengisian CKPN. Bapak dan Ibu hanya mengisi eh, tabel yang diberikan warna kuning saja. Kalau yang putih itu akan otomatis terisi. Selanjutnya, setelah menghitung CKPN, di sini ada sheet laporan keuangan. Di sheet laporan keuangan ini lumayan banyak tabelnya. Di sini kita hanya ada untuk neraca dan juga perhitungan hasil usaha. Nantinya, sheet laporan keuangan ini akan digunakan untuk mengukur dampak dari penerapan SAKEP pada akun-akun yang ada di neraca dan juga perhitungan hasil usaha. Bagaimana nanti dampaknya terhadap uji dampak yang ada di sheet selanjutnya. Langkah yang pertama, Bapak Ibu harus mengisi kolom-kolom yang kuning ini. Yang pertama ini ada neraca dan juga perhitungan hasil usaha tahun 2023. Kolom yang ini biasanya menggunakan model biaya. Neraca yang ada saat ini. Lalu eh, di selanjutnya itu neraca per 31 Desember 2024. Ini juga Bapak Ibu bisa memasukkan dari neraca Bapak Ibu yang ada untuk
neraca per 1 Desember 31 Desember 2023 dan 2024. Ini menggunakan model biaya. Untuk kolom satu yang kedua. Nah, ini yang harus Bapak Ibu isi, banyak yang harus Bapak Ibu isi. Dan untuk kolom yang warna biru, jangan lupa untuk diberikan tanda minus. Misalnya eh, minus 10 juta. Karena rumusnya nanti otomatis menghitung sum jumlah dari atas sampai bawah. Jadi ini harus diberikan tanda minus. Kalau tidak diberikan tanda minus, nanti hasilnya akan salah. Ini untuk kolom neraca per 31 Desember 2023 dan 2024. Lalu selanjutnya untuk yang kolom neraca per 31 Desember 2024 untuk yang SAKEP. Nah, untuk kolom yang ini Bapak Ibu bisa tuh menghitung berapa sih eh, jika menerapkan SAKEP. Berdasarkan kemarin materi-materi yang sudah diberikan oleh Pak Agung dan Ibu Princess, bagaimana cara mengisinya. Kemarin kan sudah ada, Bapak Ibu bisa mempelajari dulu karyanya kembali. Misalnya di sini untuk aset tetap. Contohnya bangunan. Bangunan di sini, kalau di menggunakan model biaya, misalnya 150 juta. Misalnya 100 juta. Ini untuk menggunakan model biaya. Misalnya ini di tahun 2024. Misalnya ini 100 juta. Dan untuk neraca yang SAKEP, kan harusnya bangunan ini menggunakan metode revaluasi. Jika menggunakan model revaluasi atau nilai pasarnya, bangunan ini misalnya harganya 150 juta. Nah, maka di kolom yang neraca 31 Desember SAKEP ini untuk bangunan di sini diisi sebesar 150 juta. Ini untuk metode revaluasi. Ini yang bangunan. Nah, untuk akun-akun lain menyesuaikan bagaimana ketentuannya. Nah, nanti kan kalau ini berubah menjadi metode revaluasi, nanti kan akan ada kenaikan nilai revaluasi sebesar selisih ini 50 juta ke ke dalam perhitungan hasil usaha sebagai penghasilan komprehensif lain. Pokoknya untuk neraca 31 Desember yang SAKEP ini harus sesuai ketentuan SAKEP. Bagaimana cara mengukurnya setiap akun-akun yang ada di neraca maupun dalam perhitungan hasil usaha. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengecek kembali kalau ini kan yang tidak ada warnanya, warna putih. Ini saya linkkan dengan model biaya yang di tahun 2024. Nanti bisa dicek kembali apakah benar nilainya sama antara SAKEP dengan yang model biaya yang di sini. Jika sama, berarti tetap sama. Tetapi jika menurut Bapak Ibu, oh ternyata ini beda, nanti bisa diganti saja disesuaikan. Untuk sementara, yang Bapak Ibu harus isi adalah kolom-kolom yang berwarna ini. Kalau ada yang beda, maka bisa diganti. Nah, untuk kolom yang ini tuh keterangan dari kolom yang sebelumnya ini, yang neraca per 31 Desember 2024 SAKEP. Ini keterangannya kayak misalnya ini kas. Kas ini kan di SAKEP menggunakan nilai nominal. Lalu untuk yang bank menggunakan nilai wajar, amortized cost. Lalu untuk yang ini, yang penyisihan pinjaman, yang SAKP ini menggunakan CKPN bunga efektif. Yang aset tetap, bangunan, kendaraan, inventaris kantor, itu menggunakan metode revaluasi. Ini untuk keterangannya dari neraca yang SAKP. Selanjutnya, di sini ada berdasarkan laporan keuangan Permen 2 tahun 2024. Untuk kolom yang ini sudah dilingkan menggunakan yang mana? Menggunakan yang model biaya ataupun yang SAKEP. Ini sudah dilingkan, kecuali yang kuning-kuning ini, Bapak Ibu bisa cek kembali apakah memang yang digunakan yang model biaya atau model yang sudah SAKEP. Nah, untuk kolom dampaknya di sini, dampak yang pertama ini dampak eh, perubahan neraca 31 Desember tahun 2024 dengan neraca yang SAKEP ini. Jadi selisih antara ini dan ini itu berapa di sini? Bukan berapa, tetapi keterangannya apakah terjadi penurunan
ataupun kenaikan, ataupun jumlahnya tetap. Nanti di sini akan muncul. Misalnya, di sini pas tahun 2024 misalnya 50 juta. Nah, nanti di sini akan otomatis terisi apakah nilainya tetap naik ataupun turun. Ini selisih antara neraca yang model biaya tahun 2024 dengan SHKEP. Kalau yang ini selisih antara model biaya tahun 2024 dengan Permen 2 tahun 2024. Ini karena nilainya sama jadi tetap dua-duanya. Tapi misalnya contoh di sini eh, penyisihan pinjaman di tahun 2024 misalnya sebesar 4 miliar. Untuk yang menggunakan SHKEP 4,4 miliar. Nah, di sini kan ya di sini juga sama contohnya. Di sini naik selisih model biaya 2024 dengan SHKEP dengan yang permen juga sama-sama naik. Pokoknya untuk kolom yang dampak ini akan otomatis terisi. Apakah tetap, apakah nilainya turun, apakah nilainya naik. Ini untuk laporan keuangan. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu telah mengisi lengkap untuk laporan keuangan raca dan juga perhitungan hasil usaha, maka selanjutnya adalah ke sheet yang uji dampak. Uji dampak di sini yang digunakan sama dengan sebelumnya, menggunakan Desember tahun 2023 dan juga Desember tahun 2024. Di sini nilai-nilainya sudah terlink dengan sheet-sheet sebelumnya, maka Bapak Ibu ini bisa mengisi kolom yang kuning saja. Nanti yang lainnya itu akan otomatis terisi. Misalnya jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman ini akan menjumlahkan di sheet laporan keuangan untuk kolom C16 sampai C19. Kita lihat C16 sampai dengan C19. C16 sampai dengan C19. Nah, ini akan dijumlahkan. Ini menjadi jumlah pinjaman di tahun 2023. Untuk 2024 juga ini akan otomatis menghitung laporan keuangan di tahun 2024 model biaya. Lalu untuk yang SAKEP ini juga akan otomatis menjumlahkan kolom yang SAKEP untuk nilai pinjaman. Di sini untuk yang Permen 2. Kolom ini akan otomatis terisi. Nah, nanti di sini juga akan ada dampak. Dampaknya apakah naik atau turun atau tetap. Lalu selanjutnya jumlah SHU. Jumlah SHU akan mengambil dari laporan keuangan kolom C102. Kita lihat laporan keuangan kolom C102 di sini. SHU di sini, SHU yang di sini nanti akan terlink ke kolom yang ini, jumlah SHU tahun 2023. Lalu di sini SHU 2024, yang ini, SHU yang SAKEP, yang ini, yang ini yang SAKEP, dan yang ini yang Permen 2. Nanti akan otomatis terlink masuk ke sini, ke kolom jumlah SHU. Lalu selanjutnya untuk rasio KPMM ini akan otomatis terhitung juga. Di sini yang pertama rasio KPMM ini akan menjumlahkan dari sheet laporan keuangan kolom C62 sampai C66. Kita lihat C62 sampai C66. Nah, ini akan ditambahkan. Ini dari ekuitas untuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan modal lainnya, modal sumbangan atau hibah dan cadangan umum. Ini akan ditambah dengan 50% dari jumlah dari C67 sampai C71. C67 sampai C71. Ini akan dijumlahkan dan dikali dengan 50%, lalu dibagi dengan jumlah dari C15 sampai C25. C15 sampai C25. Ini akan dijumlahkan nantinya
lalu ditambah dengan rumus yang selanjutnya, laporan keuangan C28. C28 ini properti, investasi, dan ditambahkan dengan 70% ini dari C29 sampai dengan C39. Ini untuk eh, tahun 2023. Begitupun selanjutnya untuk tahun 2024 dan yang menggunakan SKKEP dan juga Permen 2 atau PMK 74. Terus selanjutnya itu akan dihitung dampaknya untuk ROA, ROE, dan juga BOPO. Ini akan otomatis terisi. Lalu untuk PPAP tahunan juga akan mengambil dari laporan keuangan. Di sini kolom C86. C86 dari sini beban penyisihan. Di sini nanti akan terlink menjadi PPAP tahunan. Lalu untuk nilai PPAP WD, ini dari kolomnya CKPN. CKPN G101 ini. Nanti yang PPAP WD 2024 ini yang tadi kita sudah hitung, ini akan terlink ke uji dampak untuk kolom yang PPAP WD. Ini juga akan otomatis terisi. Selanjutnya untuk CKPN atau PPAP, ini juga akan otomatis terisi dari sheet yang CKPN ini. Lalu untuk LDR anggota akan mengambil dari sheet laporan keuangan, dan untuk bunga simpanan dan bunga pinjaman di sini akan mengambil dari sheet yang rekap bunga pinjaman dan juga rekap bunga simpanan. Nanti akan terlink ke sini. Jadi untuk mendapatkan hasil dari uji dampak ini, Bapak dan Ibu harus wajib mengisi rekap bunga pinjaman, rekap bunga simpanan, isian CKPN, dan juga laporan keuangan. Maka nanti akan terisi. Tetapi jika ada salah satu yang tidak terisi, kemungkinan besar juga ini nanti akan tidak terisi atau mungkin hasilnya sama seperti ini, div atau nilainya salah, itu bisa jadi jika pengisiannya salah atau tidak diisi. Nah, itu adalah cara mengisinya untuk Excel yang ini, Bapak Ibu. Nanti apabila dari Bapak Ibu ada yang belum menerima Excelnya, nanti akan saya kirimkan ulang melalui grup WhatsApp.